Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi pada video pembelajaran matematika. Pada video kali ini, kita akan belajar bab 6 mengenai data. Ayo dibuka bukunya mengenai data. Kita akan membahas mengenai mengumpulkan data terlebih dahulu. Perhatikan kegiatan berikut. Jadi di sini ada kegiatan apa nih? Mengukur suhu dengan termometer digital. Dan kalau yang digambar yang ini adalah mengukur tinggi badan. Nah, kalian tahu tidak? Kalau mengukur suhu tubuh dan mengukur tinggi badan merupakan contoh kegiatan mengumpulkan data. Hasil suhu badan dan tinggi badan yang diperoleh itu yang dinamakan data. Jadi saat kalian melakukan pengukuran tinggi badan, nah kan kalian sudah mengukur nih hasil tinggi badannya itu yang dinamakan datanya. Nah, di sini kan mengumpulkan data. Jadi saat kita mengukur tinggi badan itu kita sedang melakukan kegiatan pengumpulan data. Seperti itu. Nah, ini hanya contohnya saja ya. Jadi mengumpulkan data itu banyak contohnya. Bisa dengan misalnya bertanya langsung. Saya bertanya mengenai data diri, misalnya apa makanan kesukaanmu, seperti itu. Itu juga sama juga mengumpulkan data. Jadi contohnya banyak ya. Selanjutnya, nah hasil dari pengumpulan data tadi kita tuliskan dalam bentuk tabel. Nah, ini adalah contoh tabel hasil pengumpulan data tinggi badan. Jadi di sini ada nomornya, ada namanya siapa, dan tinggi badannya berapa sentimeter. Jadi saat kalian setelah selesai mengumpulkan data, nanti datanya itu bisa ditulis dalam bentuk tabel seperti ini. Jadi ditulis tadi ngukur tinggi badan siapa nih? Aswan. Oh, namanya Aswan ditulis. Terus tulis juga berapa tadi tinggi badannya Aswan? Oh, tadi tinggi badannya setelah diukur itu 123 cm. Nah, ini data yang pertama, nomor 1. Sekarang setelah Aswan siapa yang diukur tinggi badannya? Oh, Berta, seperti itu. Terus setelah diukur tinggi badan Berta itu 127 cm. Ini data yang nomor 2. Jadi ini adalah penulisan data dalam bentuk tabel. Seperti itu. Nah, data juga bisa dituliskan dalam bentuk diagram batang. Jadi ini namanya diagram batang. Diagram batang. Jadi diagram batang itu sama juga. Jadi ini adalah salah satu bentuk hasil dari pengumpulan data yang ditulis dalam bentuk diagram batang. Sama juga yang kayak tadi. Jadi di sini ada Aswan tingginya berapa, Berta tingginya berapa, dan sampai Imas. Nah, kalau yang bentuknya seperti ini, bagaimana cara membacanya? Nah, pasti bingung kan kalau bentuknya kayak gini, gimana Bu? Ini cara bacanya saya nggak ngerti. Nah, makanya perhatikan ya. Di sini ada yang namanya Aswan, Berta, Cotwina, Dede, Eko, Feilian, Hani, dan Imas itu yang di sumbu mendatar itu berisikan nama-nama anggotanya. Jadi di sini kan diagram batang mengenai tinggi badan anggota eskul basket. Nah, yang di garis mendatar ini itu untuk nama-nama anggotanya. Sedangkan, nah di sini yang dilingkari biru, ini angka ini menunjukkan tinggi badan dari setiap anggota eskul basketnya. Jadi ini menunjukkan tinggi badannya berapa. Jadi yang sumbu mendatarnya itu menunjukkan nama anggotanya dan sumbu yang
tegak itu menunjukkan tinggi badannya berapa. Gitu. Sumbu itu yang ini nih. Sumbu itu garis yang mendatar ini. Ini namanya sumbu. Jadi sumbu mendatar, ada juga sumbu yang tegaknya. Seperti itu. Nah, ini kalau pada diagram batang yang ini, jadi tidak semua diagram batang itu sumbu mendatarnya itu nama anggota ya. Jadi tergantung dari diagram batangnya itu mengenai apa isi diagram batangnya. Jadi setiap diagram batang itu berbeda-beda. Tetapi biasanya itu hasil dari pengukurannya itu ditulis di sumbu tegaknya. Jadi hasil misalnya ini kan tinggi badan. Jadi hasil tinggi badannya itu ditulis dalam sumbu tegak. Sedangkan nama-namanya yang tadi kita ukur siapa aja orangnya itu ditulis dalam sumbu mendatar. Jadi biasanya hasil datanya itu ditulis dalam sumbu tegaknya seperti itu. Itu biasanya ya. Nanti kita akan nanti Ibu kasih lihat contoh lainnya. Nah, terus tahu aswan itu tingginya berapa gimana? Nah, di sini kan ada batang ini nih yang bentuknya persegi panjang hijau ini yang disebut batangnya. Nah, di sini aswan yang jadi diagram batang yang ini itu punya aswan. Nah, kalau kalian perhatikan di ujung sini itu kan ada ini kan ada ujungnya, jadi dia nggak sampai mentok sini kan. Nah, ini yang menunjukkan tingginya, jadi bikin garis bantunya seperti ini misalnya. Jadi ditarik garis ke samping. Nah, di sini nih dia. Di sini. Nah, di sini itu dia titiknya di antara 122 dan 124. Maka di antara 122 dan 124 itu ada 123. Jadi tinggi aswan itu 123. Seperti itu. Nah, kalau misalnya punya si Dede. Nah, coba kalian perhatikan. Dede ini dia batangnya tuh yang ini, ya enggak? Kan? Betul kan? Dede itu batang yang ini. Nah, kalian lihat ujung batangnya di mana? Di sini kan? Nah, kalau Dede ini enak, langsung ada garisnya. Ini garis yang ini kalian ikutin. Nah, dia menunjukkan ke 128. Maka Dede itu tingginya 128. Jadi seperti itu cara bacanya. Jadi dari namanya dulu kalian mau tahu nih tinggi badannya siapa. Misalnya mau tahu tinggi badannya Imas. Nah, kalian lihat Imas itu batangnya itu yang ini nih. Nah, ujung dari batangnya itu di sini. Nah, ini kalian tarik nih garisnya terus sampai dia. Nah, sampai sini kan, maka Imas itu tingginya 124 cm. Seperti itu. Nah, kalau misalnya Bu, yang tadi itu misalnya siapa nih? Si Berta. Berta kan di yang ini Bu, batangnya. Terus ujungnya yang ini, dia nggak ada garisnya Bu. Nah, kalau nggak ada garisnya, kalian bisa buat garis sendiri, garis bantu. Garis lurus gitu loh, pakai penggaris. Ini kan karena Ibu gambar langsung, jadi agak mencong-mencong gitu ya. Karena Ibu nggak pakai penggaris. Kalau kalian pakai penggaris ini akan lurus. Nah, di sini kan dia letaknya di antara 126 dan 128. Nah, di antara 126 dan 128 ada 127. Jadi si Berta tingginya 127 cm. Jadi seperti itu cara menghitung atau membaca diagram batangnya. Bagaimana? Masih bingung kah? Kalau masih bingung, kita langsung aja ke contoh latihannya aja ya. Jadi di sini ada diagram batang nih. Perhatikan diagram batang di bawah ini. Nah, tadi kan Ibu bilang, jadi tidak selalu
yang sumbu mendatarnya ini isinya nama. Nah, kalau di diagram batang yang ini itu mengenai hobi anak di kampung sawah. Jadi hobi anak-anak yang ada di kampung sawah apa aja. Nah, di diagram batang ini yang mendatar ini isinya itu hobinya. Ada menyanyi, melukis, memasak, membaca buku, dan berenang. Nah, sedangkan di sumbu yang tegaknya ini itu isinya banyak anak yang punya hobi itu. Ada berapa anak? Nah, jadi beda ya sama diagram yang tadi. Gitu. Jadi dilihat lagi diagramnya tuh isinya apa. Nah, cara bacanya di sini misalnya menyanyi. Jadi hobi menyanyi itu ada berapa anak? Hobi menyanyi itu ada, lihat batangnya yang ini. Nah, ujungnya itu di sini kan. Nah, ini dia langsung ada garisnya nih. Garisnya menuju ke angka 3. Maka yang hobi menyanyi itu ada 3 anak. Nah, seperti itu cara bacanya. Lagi, misalnya melukis. Melukis itu batangnya yang ini nih. Nah, yang ini itu ujungnya di sini. Kita tarik garis ke kiri, menuju ke sumbu tegaknya yang ada angkanya ini ditarik. Nah, dia ada di angka 4. Maka anak yang punya hobi melukis itu ada 4 anak. Jadi seperti itu cara bacanya. Bagaimana? Nah, kita langsung ke soalnya aja nih. Nomor 1. Berapa banyak anak yang mempunyai hobi melukis? Oh, tadi kita sudah lihat nih, melukis. Ya kan, lihat lagi batangnya, di ujung batangnya itu di sini, langsung tarik. Ada 4. Jadi berapa anak yang mempunyai hobi melukis? Ada 4 anak. Jawabannya 4 anak. Nomor 2, berapa banyak anak yang mempunyai hobi menyanyi? Kalau menyanyi ada berapa tadi nih? Ini menyanyi nih. Dia ujung batangnya ada di sini. Ditarik menuju ke angka 3. Maka banyak anak yang mempunyai hobi menyanyi ada 3 anak. Ya, sesuai dengan diagramnya. Sedangkan nomor 3, hobi apa yang paling sedikit peminatnya? Nah, kalau pertanyaan seperti ini, kalian lihat batang yang paling pendek. Di antara 5 batang ini, mana yang paling pendek? Yang ini kan? Nah, kalau yang ini paling pendek, maka otomatis dia yang paling sedikit jumlahnya. Coba kita cek ya. Di sini membaca buku. Kita lihat garisnya menuju ke angka 1. Jadi dari ini kita tarik ke angka 1. Maka hanya ada 1 anak nih yang hobi baca buku. Berarti itu paling sedikit kan? Maka jawabannya adalah hobi yang paling sedikit itu adalah membaca buku. Nomor 4, hobi apa yang paling banyak peminatnya? Nah, ini yang paling banyak. Kalau paling banyak, lihat batang yang paling tinggi. Di antara kelima ini, mana batang yang paling tinggi? Ya benar, yang berenang. Jadi, otomatis yang berenang ini jumlah anaknya paling banyak. Gitu. Jadi, hobi apa yang paling banyak peminatnya? Yaitu berenang. Seperti itu. Jadi belum tentu yang ada di posisi awal itu yang paling banyak atau di posisi akhir itu paling sedikit, tidak ya. Jadi dilihat aja di masing-masing batangnya. Mana batang yang paling pendek berarti itu paling sedikit, sedangkan batang yang paling panjang itu yang paling banyak jumlah anaknya atau jumlah banyaknya itu paling banyak. Nah, sekarang nomor 5. Berapa jumlah semua anak di kampung sawah? Jadi dia nanya semua anak yang ada di kampung sawah itu ada berapa? Terus taunya gimana? Nah, untuk tahu jumlah semua anak atau seluruh anak yang ada di kampung sawah, kita bisa menjumlahkan seluruh
hasil data dari masing-masing hobi. Jadi kita cari dulu nih, menyanyi tadi ada 3. Terus melukis tadi ada 4 anak. Memasak ada 2 anak. Membaca buku ada 1. Dan berenang ada 5. Nah, ini kan udah ada nih banyak anaknya. Nah, ini kita jumlahkan. Jadi 3 ditambah 4 ditambah 2 ditambah 1 ditambah 5 hasilnya berapa? Hasilnya 15 anak. Jadi total anak yang ada di kampung sawah itu ada 15 anak. Seperti itu. Jadi kalau yang tanya jumlah anaknya ada berapa semuanya, itu yang dihitung dari masing-masing data pada batangnya, bukan yang ininya dijumlah ya. Bukan sumbu tegaknya yang kalian jumlah, bukan. Tapi data dari masing-masing batangnya itu yang kalian jumlahkan datanya. Seperti ini. Jadi sesuai dengan diagramnya. Bagaimana? Sudah paham bagaimana cara membaca diagram batang? Nah, kalau masih bingung nih Bu, saya masih bingung. Nah, lebih baik kalian langsung coba dengan latihan soal. Nah, kerjakan. Ayo berlatih 6.2 halaman 138. Nomor 1 dan 2. Soalnya ditulis, tetapi gambar diagramnya tidak perlu digambar ya. Baik, sekian penjelasan video pembelajaran kali ini mengenai data dan diagram batang. Sampai bertemu pada video pembelajaran selanjutnya.